Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kami akan mempresentasikan, mendesiminasikan penelitian kelompok kami. Saya selaku Ketua Peneliti yang beranggotakan Ibu Dias Mulyani Benazir, mengambil judul kenaikan harga barang terhadap konsumsi rumah tangga serta dampaknya terhadap motivasi kerja driver ojek online. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kenaikan BBM akan menambah beban hidup masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah akan semakin berat. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi Yuliani dan teman-teman pada tahun 2022. Kemudian multiplier effect dari sebuah kenaikan harga BBM ini juga meningkatkan biaya produksi, khususnya biaya transportasi bahan baku, yang pada akhirnya akan menaikkan harga pokok setiap produk yang dijual oleh dunia industri. Beberapa penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Dharma dan teman-teman menunjukkan bahwa dampak dari kenaikan harga suatu komoditas seperti sembako berdampak pada meningkatnya inflasi di Indonesia. Inilah yang melatar belakangi penelitian kami dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dampak dari kenaikan harga barang terhadap konsumsi rumah tangga, kemudian juga untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga barang dan konsumsi rumah tangga terhadap motivasi kerja driver ojek online. Kemudian kita juga ingin mengetahui kenaikan harga kebutuhan pokok atau harga kebutuhan barang melalui konsumsi rumah tangga terhadap motivasi kerja driver ojek online itu seperti apa. Nah, ini adalah penelitian kita yang sudah lakukan. Kemudian metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Kita mengacu pada teori Profesor Giono yang menjadi rujukan hampir semua peneliti bahwa pendekatan kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki filosofi dengan dasar positif yang kuat, ya, digunakan untuk meneliti sebuah populasi dengan cara mengambil sampel secara acak, sedangkan instrumen yang digunakan oleh kami menggunakan metode kuesioner. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, juga melakukan observasi serta wawancara terhadap 100 responden yang kami ambil dari wilayah di Kota Tangerang Selatan secara acak. Kemudian data kami olah menggunakan PET analisis. PET analisis ini sebenarnya pengembangan dari regresi seperti yang tadi digunakan oleh Pak Joyo dan rekan-rekan. Mungkin kalau regresi sudah banyak yang menggunakan, tapi kalau PET analisis atau pengembangan dari regresi ini masih jarang ya, sehingga penelitian saya selalu menggunakan metode PET analisis di dalam menganalisa data penelitian kami atau metode jalur yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kerangka berpikirnya bahwa harga kebutuhan pokok secara langsung berpengaruh terhadap motivasi kerja driver ojek online atau variabel Z. Kemudian harga kebutuhan pokok atau harga barang-barang itu juga berpengaruh melalui konsumsi rumah tangga atau variabel Y, berpengaruh terhadap motivasi kerja para rekan-rekan driver ojek online. Variabel operasional yang kami gunakan adalah kebutuhan pokok ini sebagai variabel X atau variabel bebas, kemudian konsumsi rumah tangga sebagai
variabel penghubung atau intervening atau yang sering disebut dengan Y. Kemudian motivasi kerja sebagai variabel tidak bebas atau variabel Z yang akan dipengaruhi oleh kebutuhan pokok serta variabel penghubung. Hipotesis yang kami ambil adalah ada pengaruh kenaikan harga terhadap barang konsumsi rumah tangga. Yang kedua, ada pengaruh kenaikan harga barang dan konsumsi rumah tangga terhadap motivasi kerja driver ojek online. Kemudian yang ketiga adalah ada pengaruh kenaikan harga barang melalui konsumsi rumah tangga terhadap motivasi kerja driver ojek online. Pembahasan sampel dalam penelitian kami terdapat 95 laki-laki atau 95% dari 100 responden yang kami ambil. Kemudian perempuan 5% dari total 100 responden yang kami ambil. Penelitian dilakukan di wilayah Serpong dengan komposisi sampel sebagai berikut. Dari wilayah Kecamatan Serpong itu 23 responden, Kecamatan Pamulang itu 21 responden, kemudian dari Kecamatan Ciputat 19 responden, dari Kecamatan Pondok Aren 19 responden, kemudian Kecamatan Setu 18 responden atau 18% dari total responden yang kami jadikan objek penelitian pada tahun ini. Penelitian ini adalah pengembangan sebenarnya dari penelitian kami sebelumnya, kami kembangkan yang belum kami teliti dan menarik untuk diliti, maka kami mengambil tema yang tadi kami sampaikan di atas. Hasil penelitian dari analisa dengan menggunakan satu jalur dapat dijelaskan terdapat nilai X sama dengan 0,0, artinya signifikan kalau kita lihat pada tabel koefisiensi yang kami analisis, kami buat, menunjukkan angka 0,0 ini lebih kecil dari 0,5 sehingga secara analisa terdapat pengaruh bahwa kenaikan harga barang itu mempengaruhi atau menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, ya. Ini dapat dilihat kan begitu kan ya, bahwa pengaruh menurunkan tingkat konsumsi masyarakat itu mencapai 0,71 atau 71,4%. Ini bisa dilihat dari tabel. Nah, ini kalau kita lihat R-square-nya yang tadi itu pengaruhnya itu 0,741 atau 71,4% ini pengaruhnya, bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok itu menurunkan tingkat konsumsi masyarakat sebesar 71,4%. Kemudian berikutnya adalah hasil tadi sudah kami sampaikan yang di atas tadi dengan jalur model 2, ya, signifikan sekali karena nilai X-nya itu pada tabel signifikan sebesar 0,0, artinya lebih kecil daripada 0,05 yang sebagai standar analisa. Maka antara variabel X dan Y berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian ini hasil secara keseluruhan. Yang pertama, menjawab dari hipotesis yang tadi kami sampaikan di depan bahwa ada pengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga barang dan konsumsi
rumah tangga secara bersama-sama menurunkan motivasi kerja driver ojek online. Ini dibuktikan tadi nilai signifikannya dari hasil analisa menggunakan PAT analisis itu sebesar 0,0. Sementara pengaruh tidak langsung dari variabel X melalui Y terhadap Z dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa pengaruh langsung variabel X terhadap Y itu sebesar 0,43. 0,43 ini adalah hasil dari analisis ini 0,437 ya di standar koefisien 0,4 ya. Kemudian sementara konsumsi rumah tangga sendiri itu berpengaruh terhadap motivasi kerja driver itu 0,442 atau 44%, sementara kebutuhan pokok itu berpengaruh terhadap motivasi kerjanya itu 0,437. Dari data yang sudah diolah menunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel X terhadap Z 0,43 tadi sudah kami jelaskan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya ini 0,845 ditambah 0,442, jadi sama dengan secara konkretnya adalah 0,37 ya pengaruh tidak langsungnya ini. Dengan demikian, nilai pengaruh X melalui Y terhadap Z merupakan penambahan jumlah antara 0,43 ya pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Jadi pengaruhnya itu mencapai 0,81 atau 81%. Kesimpulannya, dari hasil analisa mengacu pada hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan secara langsung kenaikan harga barang juga berdampak menurunkan motivasi kerja driver sebesar 4,37%. Sementara kesimpulan yang kedua, bila digabungkan dua variabel berdampak langsung dan tidak langsung, maka nilai pengaruhnya terhadap menurunnya motivasi kerja driver online sebesar 0,81 atau 81%, yaitu penambahan pengaruh tidak langsung dan tidak langsung. Saran khususnya ini bagi pemerintah karena kenaikan harga bahan bakar minyak memiliki dampak yang sangat besar terhadap kenaikan harga barang lainnya, sehingga pemerintah dapat melakukan operasi pasar khususnya kebutuhan bahan pokok agar inflasi tidak dikendalikan. Maksudnya pemerintah memberikan subsidi, faktanya sekarang sudah memberikan subsidi walaupun sering masih dikomplain oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi agar sesuai tepat sasaran. Maksudnya tepat sasaran itu kepada masyarakat yang memang membutuhkan, khususnya mereka yang memiliki pendapatan rendah, sehingga bisa merasakan manfaat dari subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah. Demikian Bapak Ibu presentasi diseminasi penelitian kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak